tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukukuz zauj ala zaujatihi, yaitu hak-hak suami terhadap istrinya, atau dalam kata lain kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Dan ini pembahasan yang hendaknya benar-benar diperhatikan oleh para ibu-ibu, para akhwat, karena ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban mereka. Ya. Saya harap para ikhwan sudah bawa istri mereka semuanya ke sini. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya para ulama telah sepakat bahwasanya hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Hak suami lebih besar daripada kedua orang tua. Disebutkan oleh para ulama fikih fuqaha bagaimana hak orang tua lebih besar daripada hak suami, lebih besar daripada hak kedua orang tua. Ini perkara banyak dilalaikan oleh para wanita. Mereka tidak tahu akan hal ini, atau mereka sudah tahu namun mereka pura-pura tidak tahu bahwasanya hak suami mereka lebih besar daripada hak kedua orang tua. Bahkan sebagian wanita banyak yang menyesal tatkala belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya keburu meninggal. Maka kita katakan di hadapanmu ada bakti yang lebih besar, berbakti kepada suami, yang surga dan nerakamu ditentukan oleh suami. Maka hendaknya para wanita ingat akan hal ini. Adapun dalil akan hal ini banyak. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kau punya suami? Qalat na'am. Kata wanita tersebut, "Iya, saya punya suami." Qala kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukanmu atau sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma aluhu illa ma ajiztu anhu. Kata wanita ini, aku berusaha untuk berkhidmah kepadanya semaksimal mungkin kecuali yang aku tidak mampu. Kata Nabi SAW, "Fanzuri aina anti minhu." Maka lihatlah wahai sang wanita, bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Nabi mengatakan kepada sang wanita, sesungguhnya suami itu nerakamu atau surgamu. Kalau seorang wanita belum menikah, maka benar sabda Nabi SAW, "Ilzam rijlaha fatamal jannah." Hendaknya kau melazimi kaki ibumu, sungguhnya itu adalah surgamu. Maka tatkala dia telah menikah dan memiliki seorang suami, maka surganya dan nerakanya tergantung pada suaminya. Ini menunjukkan hak suami yang sangat agung. Sampai Nabi mengkaitkan ya tentang selamatnya seorang di akhirat, seorang wanita di akhirat atau binasanya dia di akhirat tergantung bagaimana dia terhadap suaminya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, kepada manusia selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Ini menunjukkan Nabi tidak mengatakan aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada bapaknya, sujud kepada ibunya, tidak. Nabi mengatakan aku akan perintahkan dia sujud kepada suaminya, menunjukkan hak suaminya sangat besar. Dalam hadis yang lain, namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahihnya atau dhaifnya, Rasulullah SAW bersabda, "La yasluhu li basharin an yasjuda li basharin." Tidak boleh atau tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Walau salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha. Kalau boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya, karena begitu besarnya hak suaminya terhadapnya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qurhatan tanbajisu bil qayhi was sadidi thumma istaqbalatu falahasathu ma addat haqqahu. Kata Nabi, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya
dari tubuh suaminya, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya keluar luka yang mengeluarkan darah dan nanah, kemudian istrinya datang lalu menjilat seluruh nanah dan luka tersebut, maka dia tidak bisa menunaikan hak suaminya. Ini hadis diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan sahih li ghairihi karena sanadnya lemah namun datang dalam beberapa jalur, dan sebagian mengatakan hadisnya lemah dan mungkar. Tapi cukup bagi kita hadis-hadis yang sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya seandainya boleh Nabi memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka Nabi akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Maka saya katakan kepada para ibu-ibu, kesempatan bagi ibu-ibu untuk meraih surga yang tertinggi dengan berbakti kepada suami, ya, dengan berbakti kepada suami. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok bisa hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua? Bukankah orang tua ibu yang melahirkan kita, bukankah ayah yang merawat kita, bukankah ayah yang kasih kita makan sampai kita besar, kemudian diambil oleh suami kita, lantas hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua? Jawabannya, kita tunduk kepada dalil. Dalil yang menunjukkan demikian. Para ulama telah menjelaskan hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Namun bukan berarti mengajarkan kita untuk durhaka kepada kedua orang tua, tidak. Ya. Makanya kalau seorang suami menyuruh istrinya durhaka kepada kedua orang tuanya, maka tidak wajib taat kepada suaminya. Ya. Tetapi menunjukkan hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Misalnya, sang suami ingin pindah tempat tinggal di tempat yang lain, di rumah yang lain, kemudian kedua orang tua melarang, maka istri harus taat kepada suaminya. Istri harus taat kepada suaminya, karena hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Dan para ulama menyebutkan di antara hikmah, benar sebelum wanita menikah, maka hak kedua orang tua yang paling besar. Orang tua yang melahirkan, ibu yang melahirkan, orang ayah yang mencari nafkah. Ya. Namun setelah dia menikah, maka yang menanggung kehidupannya adalah suaminya. Menanggung kehidupannya adalah suaminya. Maka berpindah hak tersebut. Kemudian juga syariat begitu memperhatikan keutuhan rumah tangga. Oleh karenanya syariat lebih memberatkan hak suami daripada hak kedua orang tua dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau seandainya hak kedua orang tua lebih besar daripada hak suami, maka kedua orang tua bisa jadi sering ikut campur, akhirnya sang wanita lebih condong kepada kedua orang tuanya dan rusaklah rumah tangga tersebut. Oleh karena dalam hal-hal terjadi pertentangan antara suami dengan kedua orang tua, maka harus mendahulukan siapa? Suami. Ini hikmah yang disebut oleh para ulama, kenapa hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua, karena keutuhan rumah tangga itu sangat penting dalam syariat. Kenyamanan berhidup rumah tangga, kesolehan rumah tangga itu sangat penting dalam syariat. Dan setelah itu wanita lebih hidup lama mungkin dengan suaminya daripada kedua orang tuanya. Ya mungkin umur 20 dinikahi. Setelah itu dia tinggal mungkin 30 tahun, 40 tahun bersama suaminya. Mungkin orang sudah meninggal, maka dia tinggal lagi sama suaminya. Maka ini di antara hikmah kenapa hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Maka saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang diberi anugerah memiliki suami, ya. Ini kesempatan bagi ibu-ibu untuk bertakwa kepada Allah, untuk bisa meraih surga yang setinggi-tingginya dengan berbakti kepada suami, ya. Dengan berbakti kepada suami dengan sebakti-baktinya. Ingat sabda Nabi SAW, "Fanzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Al-mar'atu idza tazawwajat." Wanita kalau sudah menikah, kana zawjuha amlaka biha min abawaiha, maka suaminya lebih berhak memilikinya daripada kedua orang tuanya. Wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujab, dan taat kepada suaminya lebih wajib daripada taat kepada kedua orang tuanya. Ini penjelasan para ulama. Maka ingat akan hal ini. Baik. Kita akan bahas tentang hak-hak para suami. Dan insyaallah saya akan menyampaikan dengan semangat karena saya adalah seorang suami. Seandainya waktu panjang mungkin kita bisa menjelaskan lebih dalam, tapi waktu tidak panjang, kita jelaskan secukupnya. Yang penting diamalkan oleh ibu-ibu, jangan cuma dengar-dengar oh iya ya, tapi tidak dikerjain ya.
Baik, di antara hak-hak para suami, yang pertama dan paling utama adalah wajib kepada wanita untuk taat kepada suaminya. Wajib kepada wanita untuk taat kepada suaminya. Dan telah kita sebutkan, ya, kalau boleh seorang sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suami. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Sungguhnya para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Kata Ibnu Katsir, yakni umara alaihinna, yaitu pemimpin, penguasa di atas para wanita. Wanita harus taat kepada yang menguasainya, harus taat kepada suaminya. Jadi ini perkara yang sangat penting. Ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami. Dalam hal apapun selama itu adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Adapun kalau suami menyeru kepada perkara yang mungkar, maka tidak boleh ditaati. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis tatkala ada seorang wanita, dia putrinya menikah dengan seorang laki, ternyata putrinya ini sakit sehingga rambutnya sering gugur. Maka suaminya minta kepada ibu mertuanya, ibu mertua tolong sambung rambut putrimu. Disambung supaya kelihatan lebih cantik. Maka wanita ini datang kepada Nabi SAW minta izin. Bahwasanya suami putri saya ingin saya menyambung rambut putri saya. Maka Nabi menegur, qatlu inal musilah. Sungguhnya telah dilaknat wanita-wanita yang menyambung-nyambung rambut. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang wanita harus taat kepada suami. Namun jika suami memerintahkan perkara yang haram, maka tidak boleh ditaati. Contoh seperti seorang suami menyuruh istrinya membuka auratnya. Jangan pakai jilbab. Abang malu kalau kamu pakai jilbab. Ya, tidak boleh ditaati. Kamu jangan pakai baju ini, baju lebih seksi, lebih bagus kalau kamu pakai. Karena sebagian suami ya tidak punya rasa cemburu, dia bangga kalau istrinya jadi santapan pandangan lelaki lain. Sehingga dia ingin menunjukkan kecantikan istrinya, dia ingin menunjukkan seksinya body dari istrinya. Dan dia senang seperti itu. Dipamerlah istrinya kepada kawan-kawannya, maka tidak boleh taat kepada suaminya. Atau suaminya menyuruh istrinya untuk memutuskan silaturahmi dengan keluarganya, maka tidak boleh. Tidak boleh kita taat kepada suami, namun tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Dan di antara bentuk maksiat adalah memutuskan silaturahmi. Kamu tidak boleh telepon ibumu, kamu tidak boleh telepon kedua orang tuamu, kamu tidak boleh telepon kakakmu, kamu tidak boleh mengunjungi rumah kakakmu. Ini tidak boleh. Ini namanya mengajari istri memutuskan silaturahmi, maka istri tidak boleh taat. Contoh juga suami mengajak istri untuk melihat hal yang haram, ngajak ke bioskop, ngajak lihat film-film yang tidak benar. Ini bagus kita lihat supaya bisa mengobarkan syahwat kita, supaya lebih asik dalam berhubungan. Tidak boleh. Hukumnya haram seperti itu. Ya. Atau suami ngajak istri nonton sinetron, ya. Nggak boleh. Mami ada film bagus sinetron. Ya. Jadi tidak boleh di situ. Kenapa? Karena suaminya akan melihat wanita-wanita cantik di layar kaca, dan istrinya akan melihat laki-laki tampan di layar kaca tersebut. Ini tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Selain daripada itu, maka wajib bagi istri taat dalam segala hal. Contoh, misalnya saya mengatakan istriku kita pindah rumah di sana, di sini kurang nyaman. Saya ingin pindah kerja. Istri taat. Istri boleh kasih masukan, Mas, jangan Mas, kerjaanmu sudah bagus Mas. Mas, kalau kamu kerja sana nanti begini. Kasih masukan tidak apa-apa, tapi keputusan tetap di tangan suami. Tetap di tangan suami. Suami mengatakan, sayang, anak kita masukkan ke sekolah sana aja. Istri boleh mengatakan, sayang kurang bagus itu, Mas, sekolah itu kurang bagus di sini. Boleh dialog, boleh diskusi, kasih masukan. Tapi keputusan tetap di mana? Di tangan suami. Seperti itu. Dalam segala hal. Ya. Mau milih tempat liburan, ya, Mas kita liburan di Bali yuk. Aduh sayang jangan Mas, udah di Priok aja liburannya. Misalnya, ya. Oh, Mas gini Mas gimana ya? Pokoknya di Priok aja. Ya udah taat karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh kasih masukan, boleh. Tapi keputusan tetap di tangan apa? Suami. Tentunya ini saya berbicara pada wanita. Adapun saya kalau katakan kepada para suami, hendaknya suami mengerti perasaan istri. Hendaknya suami mengajak jalan-jalan istri. Hendaknya suami menyenangkan istri. Tapi kalau terjadi sesuatu, toh terjadi pertikaian, maka istri harus mengalah. Keputusan di tangan suami. Oleh karenanya para suami dalam hal-hal yang bersifat
kerumah tanggaan, bersifat rumah, bersifat perabotan rumah, sudah kita nurut aja sama istri. Saya sering sampaikan contoh, baru bangun rumah, kemudian diskusi sama istri. Kata istri, Mas, rumahnya warna ungu saja. Kata suami, jangan warna hitam aja. Enggak usah ribut, sudah nurut sama istri. Karena yang sering di rumah siapa? Istri. Ngapain ente ngeyel-ngeyel warna biru, warna ungu, warna biru, warna ungu. Kurang kerjaan, sudah istri aja, ikut istri. Nanti mau tempat tidur warna apa? Ya udah biar istri yang milih. Antum, saya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki pemimpin wanita, udah kamu jangan warna ungu, jangan warna merah, macam-macam aja. Udah warna hitam aja. Enggak usah ribut masalah gitu, serahkan kepada istri. Istri yang akan menikmati tinggal di rumah, biar dia betah di rumah. Dia pilih warna korden, dia pilih model tempat tidur, model lemari, sudah itu serahkan kepada istri. Enggak usah diperdebatkan. Ngapain antum debat lagi masalah gitu? Antum laki-laki atau perempuan debat masalah begitu? Itu urusan perempuan, sudah enggak usah diperdebatkan. Antum taat pada istri dalam hal ini. Dalam hal lain istri harus taat kepada suami. Tempat tinggal, pekerjaan apa itu urusan suami. Ini perkara yang penting. Nah, saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tatkala mengangkat suara di hadapan kedua orang tua, tentu ibu-ibu merasa berdosa. Mengangkat suara di hadapan orang tua tentu merasa berdosa. Tatkala melihat ada orang tua sakit, orang tua ibu sakit tidak dipijit, ibu merasa berdosa. Masa orang tua saya sakit saya tidak pijitin? Saya tidak rawat ya. Kalau ibu melotot kepada kedua orang tua, ibu mungkin merasa berdosa melotot kepada kedua orang tua. Ya. Maka ingat, hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Terus dengan santainya melotot kepada melotot kepada suaminya. Dengan santainya mengangkat suara di hadapan suaminya. Dengan santainya suaminya sakit, ya udah sakit aja. Enggak dipijit, enggak dirawat ya. Padahal hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Maka saya katakan, sebagaimana kita tahu di antara amalan yang paling mulia adalah berbakti kepada kedua orang tua, pintu surga sangat mudah terbuka. Sebaliknya, di antara amalan yang paling mudah masukkan neraka adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka saya katakan itu berlaku juga kepada suami. Di antara perkara yang paling mudahkan seorang wanita masuk surga adalah berbakti kepada suami. Dan di antara perkara yang paling mudah masukkan wanita dalam neraka adalah apa? Durhaka kepada suami. Dalilnya banyak. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya dalam Sahih Bukhari. Sudah pernah saya sampaikan juga di sini waktu Nabi SAW selesai khutbah Id, Nabi datang kepada para wanita, kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah karena sesungguhnya kalian penghuni neraka jahanam yang paling banyak. Ada seorang wanita berkata, "Lima ya Rasulullah." Kenapa bisa demikian? Kata Nabi SAW, "Li'anna kunna takfurnal asir." Karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Wa tukthirna syakat, kalian suka mengeluh. Wa tukthirna la'nah, kalian suka melaknat, suka mengumpat. Ini wanita yang seperti ini suka mengeluh, tidak bersyukur kepada suami, nuntut terus kepada suami, ya. Tidak pernah berterima kasih kepada pemberian suami, maka mudah masuk neraka jahanam. Maka mudah masuk neraka jahanam. Ada kawan saya punya supir, dia mengeluh kepada kawan saya, majikannya. Kata dia, Mas, saya ini pulang, kasih istri uang 50.000, 100.000, istri, kok cuma segini? Kalau saya kasih uang 10.000 sama tukang parkir, sama orang-orang langsung didoain, wah, Masya Allah Pak, semoga cepat naik haji, semoga. Didoain, luar biasa, bersyukur saya kasih 10.000. Ini saya kasih 100.000, kok cuma segini? Banyak wanita tidak bersyukur kepada suaminya. Dia nggak tahu suaminya tadi lagi 100.000 dengan susahnya. Diomelin orang, dibentak-bentak orang, hanya meraih 100.000, pulang-pulang ke rumah diomelin lagi sama istri. Oleh karenanya, di antara bentuk ketaatan, saya tanya sama antum, apa bentuk ketaatan? Taat itu bagaimana? Ya nurut. Definisi taat berarti apa? Nurut. Anda kalau punya pembantu, bagaimana tahu pembantu Anda itu taat? Caranya gampang. Bi, tolong goreng telur. Enggak, Bos. Bibi, tolong ambil. Enggak, Pak. Coba kalau antum bilang, Bi, tolong goreng telur. Goreng aja sendiri. Ini pembantu taat atau tidak? Tidak taat. Supir taat disuruh belok sana, belok kanan, belok kiri. Belok kanan, udah bos, kiri aja bos. Ini supir kurang ajar seperti ini. Namanya bukan supir taat.
Nah, kira-kira ibu-ibu bisa tahu ibu ini wanita taat atau tidak, kira-kira demikian. Dia disuruh sama suami nurut, ya itu namanya istri yang taat. Kalau dibilang sama suami ngeyel, malam bantah, malam bentak, itu namanya tidak taat. Setuju atau tidak, Bapak-bapak? Ibu tidak setuju urusan mereka. Ikhwan tolong masuk ya, tolong rapat. Tolong rapat ya. Biar yang di luar bisa. Rapat-rapat maju dikit. Jadi saya tekankan masalah hak suami istri ini penting. Kenapa? Karena ini hak yang kita dapati sehari-hari, kewajiban yang kita lakukan sehari-hari. Kalau seorang wanita ternyata disifati wanita yang taat kepada suami, argo pahalanya jalan terus tiap hari. Bagaimana surganya tidak tinggi? Tapi kalau ternyata dia wanita yang durhaka kepada suami, membangkang suami, membentak suami, melotot kepada suami, suka nyindir suami, ya, maka argo dosanya juga jalan tiap hari. Ini berbahaya. Maka para hadirat, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjadi istri yang salehah yang taat kepada suami. Jadi ini hak yang paling utama. Hadirkanlah dalam diri kita, kalau kita taat kepada suami maka pahalanya besar. Tapi kalau kita durhaka kepada suami juga dosanya besar. Dosanya besar. Baik, ini hak yang pertama. Ini hak umum, taat kepada suami. Baik, hak berikutnya adalah melayani suami dalam hubungan intim. Kapan suami mengajak istrinya untuk berhubungan, maka istrinya hendaknya siap sedia, mengkondisikan dirinya untuk siap melayani suaminya. Oleh karenanya datang dalil-dalil yang khusus spesial tentang masalah ini. Secara umum, di antara fungsi atau tujuan pernikahan adalah agar bisa menundukkan pandangan, agar bisa menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian untuk yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, karena itu lebih menjaga kemaluan. Nah, di antara hal yang sangat membantu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan adalah tersalurkannya hasrat seorang suami. Allah berfirman tentang para wanita, ya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Maka datangilah sawah ladang kalian, ya, anna syi'tum, kapan saja dan bagaimanapun caranya. Ayat ini anna syi'tum ay mata syi'tum wa kaifa syi'tum. Bebas sawah ladang, kita kapan mau ke sawah ladang, kapan saja boleh. Fil nahar atau fil lail, siang atau malam terserah. Kaifa syi'tum, dengan bagaimanapun cara kalian mendatangi istri kalian. Oleh karenanya, pendapat yang benar bahwasanya seorang bebas berhubungan dengan istrinya, mohon maaf, dengan model apapun, dengan gaya apapun, yang tidak boleh cuma tidak boleh menggauli di kemaluannya tatkala dia sedang datang bulan, dan tidak boleh menggauli lewat dubur, ya, secara mutlak. Tidak boleh. Selain itu silakan mendatangi istri dengan model apapun, dengan gaya apapun, bebas. Kemudian, ya, mata syi'tum, kapan saja kalian menghendaki. Siang hari boleh, malam hari boleh. Jam 2:30 malam juga boleh. Jam 2:30 siang juga boleh. Jam 2 kurang 1/4 juga boleh. Kapan saja kalian berkehendak. Allah yang bilang, anna syi'tum, kapan saja, bebas. Makanya Nabi SAW bersabda, wa in kanat ala tanur, kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan sementara istrinya sedang di dapur, sedang membakar panggangan, maka hendaknya dia tinggalkan panggangan tersebut demi untuk melayani hasrat suaminya. Kata Nabi, meskipun dia sedang sibuk masak, dia sedang sibuk di tanur tungku, dia sedang bakar roti, atau suaminya berhasrat, maka dia tinggalkan rotinya. Meskipun rotinya hangus terbakar, tidak ada masalah. Itu mudaratnya kecil dibandingkan mudarat suami stres nunggu-nunggu. Setiap menit penungguan itu penderitaan. Tinggalkan roti yang hangus tersebut demi maslahat yang lebih besar. Menolak kemudaratan lebih besar dengan menempuh kemudaratan lebih kecil. Itu kaidah yang masyhur, ya.
Kalau ibu lagi masak sayur asam, tahu-tahu suami panggil, "Sayang, kemari." Panggilan jihad. "Sayang, kemari." "Mas, lagi goreng, Mas." "Sayang, kemari." Sudah tinggalin aja itu kompor, tapi jangan lupa matikan dulu apinya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Wa in kanat ala qatab." Meskipun sang istri sudah berada di atas pelana onta, dia tidak berpergian, sudah di atas pelana onta, tahu-tahu suaminya berhasrat, maka istrinya hendaknya turun dari ontanya melayani suaminya. Saya sering sampaikan, misalnya kalau istrinya sudah naik di Grab, tahu-tahu suaminya berhasrat, sudah Grabnya suruh pulang, kasih duit, suruh pergi. Kenapa? Karena hasrat tidak menerima penundaan. Kalau lapar masih bisa ditahan, haus masih bisa ditahan, tapi hasrat susah untuk menerima penundaan. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan menunda-nunda hasrat suami. Sebagian suami ibu-ibu kerja di kantor, dan di kantor dia melihat wanita-wanita cantik. Di jalan dia melihat banyak bunga melati, bunga mawar, banyak berhamburan di jalanan yang mengeluarkan bau yang harum. Apa ada seorang wanita kerja di kantor tidak berias dulu? Tidak ada. Wanita manapun kerja di kantor pasti dia berias setengah jam untuk pergi ke kantor. Rias, kemudian menghias pipinya, dikasih menor-menor, cantik, semprot sana, semprot sini, kemudian baru pergi ke kantor ketemu dengan suami ibu. Nah, suami ibu melihat wanita tersebut, dia berhasrat, wajar, dia lelaki. Kemudian dia pulang maghrib ketemu anti, kemudian ingin bergaul dengan anti bilang, "Mas, sabar Mas, nanti jam 10 malam aja Mas, jam 12 malam. Ya ukhti, ya zaujati, saya sudah nahan hasrat dari jam 12 siang. Suruh tunda lagi 4 jam, bisa meledak." Oleh karenanya masalah ini tidak menerima penundaan. Sebisa mungkin. Dalilnya ada, saya tidak asal ngomong. Dalilnya kenyataan. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu tatkala datang menghadap dalam bentuk syaitan, maksudnya sangat menarik perhatian lelaki. Bukan dia setan, bukan. Tetapi kata Nabi fi surati syaitan, kata para ulama maksudnya sangat menarik hasrat lelaki, karena lelaki memang tertarik dengan wanita. Sebagaimana syaitan mudah menggoda, wanita juga sangat mudah menggoda. Apalagi kata Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan." Sungguhnya wanita itu aurat, kalau dia keluar rumah maka diintai oleh syaitan. Istashrafa itu begini, dia mengintai. Untuk apa? Untuk dijadikan jebakan untuk menjebak para lelaki. Sehingga begitu wanita keluar, syaitan akan menghiasi wanita tersebut yang memang sudah indah menjadi lebih indah di pandangan lelaki. Maka kata Nabi, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan." Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan, dan dia pun balik lebih syaitan lagi. Datang kelihatan menarik, balik juga kelihatan apa? Menarik. Depan belakang menarik. Kemudian kata Nabi, perhatikan, "Fa idza absara ahadukum ra'atan." Kalau salah seorang kalian melihat seorang wanita, dalam riwayat a'jabathu, yang buat dia tertarik. Dalam riwayat yang lain, idza ahadukum a'jabatul mar'atu. Kalau salah seorang kalian kagum dengan seorang wanita, lihat kecantikannya, lihat seksinya, lihat indahnya. Kata Nabi, "Falyati ahlahu." Datanglah ke istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena hal itu akan menolak apa yang bergulir di hatinya. Ada hasrat, harus segera disalurkan. Ini Nabi yang suruh. Begitu melihat wanita, namanya nggak sengaja lihat wanita kemudian tertarik, segera pulang. Ini menunjukkan Nabi menganjurkan untuk segera melampiaskan apa? Menyalurkan syahwat, supaya tidak menjadi kegelisahan dalam hati. Makanya para ibu, sekarang kalau suami ingin menggauli istrinya, ya, ibu berusaha untuk membantu suami. Sekarang ini di zaman Nabi kata Nabi, kalau lihat perempuan tertarik segera pulang. Kalau zaman sekarang lihat di mana-mana.
Di mana-mana kita lihat wanita menarik. Semua iklan-iklan isinya apa? Wanita. Iklan odol iklannya wanita. Iklan sabun iklannya wanita. Minuman iklannya apa? Wanita. Iklan HP gambarnya wanita. HP-nya kecil, wanitanya besar. Semua dilihat wanita sekarang iklan. Karena iklan laki-laki nggak ada yang lihat. Kalau iklan perempuan baru semua orang lihat. Iklan apapun iklannya cewek. Bahkan cewek yang berjilbab juga iklan Islami tetap saja yang ditampilkan yang cewek cantik, ya atau tidak? Jadi bintang iklan pasti yang cantik. Kemudian sang suami melihat hal itu semua. Saya pulang ke rumah, istrinya menolaknya. Apa ini bukan kezaliman? Ini zalim terhadap apa? Suami. Ini bentuk pembangkang yang luar biasa. Makanya ada ancaman khusus. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidur, fa'abat, kemudian dia enggan, fabata ghadban, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, ghadban 'alaiha, marah kepada sang wanita, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ini dalil bahwasanya menolak ajakan suami tanpa uzur syar'i, misalnya karena sakit atau sedang datang bulan atau yang lainnya, maka merupakan dosa besar kata para ulama. Enggak boleh ini. Ustaz, saya lagi datang bulan, ternyata suami saya maksa-maksa terus. Ya dikunci dulu, digembok dulu. Yang lainnya boleh. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Masjid Asra. Banyak. Kenapa? Tidak menghalangi kita bisa melayani suami meskipun dalam kondisi datang bulan. Jadi ini ibadah. Ini adalah ibadah. Kata Nabi, wa fi buti ahadikum sadaqah. Seorang laki menggauli istrinya dapat pahala. Demikian juga seorang istri melayani suaminya juga dapat pahala. Niatkan ibadah. Ustaz, saya tidak berhasrat, ciptakan hasrat. Bagaimana suami bisa senang? Bagaimana suami bisa puas? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara hak suami, yaitu istri tidak boleh memasukkan seorang pun dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Secara sederhana, logikanya, rumah milik suami. Maka tidak boleh seorang masuk di rumah tersebut kecuali dengan izin pemilik rumah. Yang memiliki rumah siapa? Suami. Maka istri tidak boleh menerima tamu siapapun kecuali dengan izin suami. Perhatikan. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idnihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya di rumah kecuali dengan izin suaminya. Kecuali kalau suaminya lagi bersafar, enggak apa-apa dia berpuasa. Tapi kalau suaminya lagi di rumah, dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Ini dalil bahwasanya melayani suami berpahala. Bahkan didahulukan daripada puasa. Saya tanya sama antum sekalian, puasa sunnah berpahala atau tidak? Pahalanya besar atau tidak? Tatkala bertentangan antara puasa sunnah atau melayani suami, mana yang didahulukan? Melayani suami. Berarti melayani suami berpahala atau tidak? Berpahala. Camkan ini ibu-ibu. Lebih enak mana, puasa atau melayani suami? Kan pahalanya lebih besar. Mending melayani suami, sudah enak, pahalanya besar. Jadi berpahala. Kemudian kata Nabi SAW, wala ta'dzan fi baiti illa bi idnihi, dan seorang wanita tidak boleh mengizinkan seorang pun bertamu di rumahnya, masuk di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ibnu al-Athir rahimahullahu taala berkata dalam hadis yang lain, kata Nabi, walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu. Di antara hak suami kepada para istri, yaitu para istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin suaminya. Ibnu Athir mengomentari, ay la ya'dzan li ahadin minar rijal al-ajanib an yadkhula alaihinna fayatahaddatsa ilaihinna. Yaitu tidak boleh seorang pun dari laki ajnabi masuk ke rumah kemudian ngobrol dengan istrinya tanpa izin suaminya. Dia berkata, wa kana dzalika min adatil Arab. Min adatil Arab. Orang Arab dahulu
istri ngomong sama lelaki biasa. Perhatikan, wa kana dzalika min adatil Arab. Ini adalah adatnya orang Arab. La ya'uddunahu ribatan. Mereka menganggap ini perkara yang biasa. Wala yarawna bihi ba'san. Menurut mereka tidak mengapa. Falamma nazalat ayatul hijab nuhu an dzalik. Tatkala turun ayat hijab maka dilarang akan hal tersebut. Dahulu adatnya orang Arab, istri kita ngobrol sama laki-laki lain tidak apa-apa. Bahkan masuk ke rumah ngobrol enggak jadi masalah. Tatkala turun ayat hijab dilarang. Maka di antara hak suami, istri tidak boleh menerima tamu kecuali dengan izin apa? Izin suami. Bahkan menurut para ulama, siapa saja mencakup keluarga kecuali kedua orang tua. Kalau kedua orang tua masuk ke rumah boleh tanpa izin. Tapi selain itu, kakak istri, adik istri, paman istri, kalau masuk rumah harus izin suami. Sebagai penghormatan kepada pemilik rumah. Seandainya suaminya mengatakan, jangan terima tamu meskipun itu pamanmu, maka istri tidak boleh memasukkan pamannya dalam rumahnya. Dia boleh ngobrol di luar, karena itu pamannya. Tapi masuk ke rumah, kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh. Suaminya lagi marah sama pamannya, misalnya, lagi bertengkar sama pamannya. Kemudian dia mengatakan, istriku jangan kau terima pamanmu ke rumah. Maka haram bagi istrinya masukkan pamannya dalam rumah. Tidak boleh. Tapi bukan berarti istrinya memutuskan silaturahmi pamannya. Tidak. Dia ngobrol sama pamannya, tapi dia bilang, mohon maaf, pamanku, suamiku tidak mengizinkan. Sepertinya kamu ada masalah sama suamiku. Kita ngobrol di luar aja. Ya, misalnya. Sampai keluarga pun tidak boleh masuk kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Karena pemilik rumah siapa? Suami. Kemudian datang sebagian istri mendatangkan iparnya, kakaknya, adiknya, ponakannya tinggal di rumah tanpa izin suaminya. Ini namanya tidak hormat kepada suami sang pemilik rumah. Tidak boleh seperti itu. Minta izin. Mas, ponakan saya mau tidur di rumah, silakan. Minta izin. Apa susahnya? Itu hak suami. Kalau suami mengatakan tidak, maka jangan banyak ngomong, ya sudah nurut. Bilang sama ponakan, mohon maaf, jangan malam ini ya. Ada kegiatan, tidak bisa. Minta uzur. Kenapa suami tidak izinkan? Mungkin kalau datang keluarga ke rumah, suami terganggu. Sudah datang mau berhubungan sama istrinya sibuk sama keluarganya. Mungkin suaminya terganggu. Ini tuh sering terjadi. Kalau ada kerabat datang ke rumah, akhirnya suaminya minta dilayani, tidak bisa dilayani. Mau disiapkan makan malam, disiapkan dulu keluarganya. Kalau suami ngerti, tidak apa-apa. Terkadang suami tidak mengerti. Itu hak suami. Maka istrinya minta izin. Mas, saya minta izin melayani keluarga saya. Mas, saya minta izin. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami. Jangan asal nyelonong kemudian suaminya tidak diperhatikan. Baik. Di antara hak suami, istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Ini di antara hak suami. Suami mencari nafkah dan istri tetap di rumah, tidak perlu keluar rumah. Yang cari nafkah suami. Maka jika istri mau keluar rumah harus minta izin kepada suami. Karena suaminya bisa pulang setiap saat, dia butuh pelayanan dari istrinya. Dia ingin melihat istrinya. Dia ingin ngobrol sama istrinya. Atau istrinya tidak di rumah, akhirnya tidak boleh. Maka seorang istri kalau keluar rumah harus minta izin. Bahkan saya katakan meskipun sang suami sedang safar, apa salahnya dia minta izin lewat WA, lewat SMS, lewat telepon pakai WA gratisan sekarang. Mas, saya mau keluar, Mas. Mau kemana? Mau pengajian. Silakan. Baru keluar pengajian. Tapi setelah pengajian jangan belok ke mall ya. Izinnya nggak benar kalau gitu. Izinnya harus detail. Mas, saya mau pengajian. Setelah itu belok ke mall ya. Apalagi di Jakarta kalau izin pengajian butuh waktu lama, perjalanan bisa 1 jam, pengajiannya 1,5 jam, ngobrolnya 3 jam, pulangnya 1 jam, berapa jam? Nah suami kalau pulang tidak ada istrinya, ya dia gelisah. Maka tidak benar juga seorang wanita tiap hari pengajian. Jangan suaminya kapan dia berbakti kepada suaminya kalau tiap hari pengajian? Ada waktunya dia mengaji, ada waktunya dia berbakti kepada suaminya. Layani suaminya, itu pahalanya besar. Pengajian alhamdulillah bisa hadir langsung, itu yang terbaik. Dan bisa waktu yang lain, bisa dengar lewat televisi sunnah, ya, bisa dengar radio sunnah, alhamdulillah. Jadi tidak boleh dia keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, kemanapun.
Bahkan kalau dia ingin mengunjungi kedua orang tuanya. Bahkan jika ia ingin menyuruh orang sakit, harus minta izin kepada suaminya. Karena suaminya, di antara hak suaminya adalah keberadaan istrinya di rumahnya. Kemudian, di antara hak suami adalah suami berhak untuk menghukum istrinya jika istrinya melakukan kesalahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita istri-istri kalian yang kalian khawatirkan pembangkangannya, nusyuznya, maka berilah pelajaran bagi mereka, yaitu fa'idhuhunna, nasihati mereka, mau'izah hasanah. Kemudian wahjuruhunna, kalau tidak berubah maka hajarlah, boikotlah. Fil madaji', di tempat tidur boikotlah dia. Kalau tidak berubah wadribuhun, maka silakan pukul dia. Ini 3 tahapan yang disebutkan oleh para ulama, itu hak suami. Pertama, nasihati. Kalau istri bersalah, nasihati dengan cara yang sebaik-baiknya, diulang-ulang. Nasihat bukan sambil berteriak-teriak dengan kondisi marah-marah, bukan menasihati di depan umum. Sebagian suami kalau sudah marah, istrinya dinasihati di depan umum. Ditinggalkan istrinya di depan umum, dibentak-bentak dalam lift, orang-orang semua bingung. Dan saya pernah kajian, pas lagi kajian ada seorang ikhwan marah sama istrinya di ujung pengajian. Istrinya dilempar pakai botol aqua. Suaminya jenggotan, istrinya bercadar. Apa pandangan masyarakat seperti itu? Anda laki-laki harus bisa tahan emosi. Kalau lagi marah, sabar. Meskipun istri Anda ngomong sabar, nanti di rumah baru Anda habisi. Sabar, rumah ngomong baik-baik, maksudnya habisi, maksudnya dijelaskan baik-baik. Sayang, kamu tadi begitu, pelan-pelan nasihati. Perempuan harus diulang-ulang dinasihati. Perempuan punya banyak kekurangan, terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan banyak, ini perlu pembahasan khusus. Ininya nasihati, tidak di depan umum, tidak dipermalukan, tidak dibentak-bentak, ambil hatinya, masukkan ke pikirannya, jelaskan dengan logika sehingga dia bisa paham. Ya. Kalau ternyata dinasihati berulang-ulang tidak berubah, maka boikot istri. Dan hukumnya tidak boleh keluar rumah. Asalnya seorang memboikot istrinya dalam rumah. Kalau istrinya bersalah, membangkang, maka jangan tidur sama istri. Ya. Kalau dia tidur kepalanya di utara, kepala kita di selatan. Kalau kepalanya di timur, kepala kita di barat. Bikin dia jengkel. Jangan sentuh dia, bikin dia jengkel. Biar dia sadar, suami saya tidak menyentuh saya sudah berhari-hari. Supaya dia sadar, akhirnya dia minta maaf. Tapi ini adalah cara yang selalu gagal. Banyak suami yang protes sama saya atau tanya, "Ustaz, saya sudah boikot tapi gagal, Ustaz." Jadi istrinya cuek-cuek aja. Emang gue pikirin. Akhirnya suaminya yang gelisah, dia yang rindu akhirnya. Gelisah. Akhirnya gagallah pemboikotan tersebut. Justru suaminya yang minta maaf sama istrinya. Ini baru berhasil kalau Anda punya istri 2, berhasil. Tapi kalau Anda punya istri cuma 1, jangan harap cara ini berhasil. Ya, bisa tapi sangat kecil. Biasanya gagal dan pengalamannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk rata-rata gagal. Kalau ternyata tidak berubah lagi, sudah diboikot tidak berubah lagi, maka tempuh cara berikutnya, wadribuhun, pukulah mereka. Tapi pukulan tersebut darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Tidak boleh mukul di wajah, tidak boleh. Mulai pukul di tangan boleh, di badan boleh, tidak boleh tempat-tempat yang sensitif. Ulu hati mukulnya enggak boleh. Di bagian hati, di bagian jantung enggak boleh. Pukul tempat-tempat yang tidak, yang biasa, mungkin di bokongnya boleh, di tangannya boleh, ya, tapi jangan di wajahnya dan jangan di tempat-tempat yang sensitif. Dan pukulan tersebut ingat, pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk melampiaskan kemarahan sehingga mematahkan tulang, menimbulkan kebengkakan, merubah wajah. Ini tidak boleh semuanya. Ya, pukulan yang mendidik. Seperti kita pukul anak kita, kita sayang tapi kita pukul. Bisa kan, kita bisa mukul anak sambil sayang, bisa atau tidak? Bisa. Kita sayang sama anak, tapi kita harus cubit, kita harus pukul supaya dia baik. Sama istri pun demikian. Kita pukul dia tapi dengan kasih sayang. Ya.
Jadi pukulnya ada aturannya agar dia kembali kepada kebenaran, agar dia bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada suaminya. Tetapi bagaimanapun memukul wanita itu bukan sifat yang baik meskipun dibolehkan dalam syariat. Saya bacakan hadisnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tadribu ima Allah." Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah para sahabat terapkan hadis tersebut, tidak ada yang memukul istri mereka. Maka datang Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, "Dha'irna nisa ala azwajihinna." Ya Rasulullah, wanita mulai berani kepada suami mereka. Gara-gara dilarang dipukul, banyak di antara mereka mulai berani. Akhlaknya kurang bagus kepada suami, mentang-mentang dan yang lainnya. Dha'irna nisa, yaitu kata para ulama maksudnya akhlaknya berubah. Mungkin kurang taat kepada suami. Farakhasa fi darbihinna. Akhirnya Nabi mengatakan, "Ya sudah, pukul, enggak apa-apa." Tadinya dilarang, kemudian kata Nabi, "Silakan pukul." Tatkala para sahabat praktek mukul istrinya, fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsir. Maka akhirnya banyak istri-istri yang datang berkumpul di rumah istri-istri Nabi mengeluh. Lapor kepada istri-istri Nabi, "Ini suami kita begini, suami kita begini," agar disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashkuna azwajahunna, mereka mengeluhkan suami-suami mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tawafa bi ali Muhammadin nisaun katsir yashkuna azwajahunna." Sungguhnya para wanita banyak yang datang ke rumah istri-istriku, mereka mengeluhkan tentang suami-suami mereka yang memukulin mereka. Kata Nabi, "Laisa ulaika bi khiyarikum." Mereka itu bukan orang-orang yang terbaik. Jadi kata Nabi, orang yang suka mukul istrinya, meskipun boleh, dia mukul gara-gara syar'i, memang saatnya untuk dipukul, itu pun boleh, namun itu pun sendiri kurang bagus kata Nabi. Maka Nabi berkata, "Laisa ulaika bi khiyarikum." Mereka yang memukul istri itu bukan laki-laki baik, meskipun boleh. Ini isyarat bahwa yang terbaik adalah bersabar dengan istri. Tempuh metode untuk memperbaiki mereka dengan metode selain memukul itu lebih baik. Baik, demikian. Nanti habis salat kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hak-hak suami terhadap istri, atau dalam kata lain kewajiban-kewajiban istri terhadap suami. Di antaranya adalah kewajiban bagi istri untuk melayani suaminya, berkhidmah kepada suaminya. Dan ini kembali kepada urf. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wa tajibu khidmatu zawjiha bil ma'ruf min mithliha li mithliha." Dan wajib bagi sang istri untuk melayani suaminya sesuai dengan urf, dengan cara yang baik, sebagaimana wanita semisalnya melayani semisal suaminya. Wa yatanawwa'u dzalika bi tanawwu'il ahwal. Dan ini berbeda tingkat pelayanannya sesuai dengan perbedaan kondisi. Fa khidmatul badawiyah laysat ka khidmatil qurawiyah. Ya. Wa khidmatul qawiyah laysa ka khidmatil dha'ifah. Maka seorang wanita yang tinggal di kampung, pelayanan terhadap suami tidak sama seperti wanita yang tinggal di kota. Tetapi sesuai dengan urf masyarakat, pelayanan wanita di kota tidak sama dengan pelayanan wanita di kampung terhadap suaminya. Sebagaimana seorang wanita yang kuat melayani suaminya tidak sama dengan kewajiban seorang wanita yang lemah dalam melayani suaminya. Intinya dia membantu suaminya di rumah. Ya, secara umum kalau kita di masyarakat Indonesia, istri yang masak, istri yang merapikan rumah, istri yang cuci pakaian, secara umum demikian. Bahwasanya itulah wanita di tanah air kita, dan itu yang berlaku di tradisi masyarakat kita. Maka seorang wanita wajib untuk melayani suaminya dalam hal-hal demikian. Kemudian di antara kewajiban istri terhadap suami adalah menjaga diri dan menjaga harta suami tatkala suaminya tidak ada. Menjaga dirinya dan menjaga suaminya, menjaga harta suaminya tatkala suami tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi." Wanita-wanita yang salehat, yaitu wanita-wanita yang taat,
kepada Allah Subhanahu wa taala hafizatun lil ghaib, yang menjaga ya tatkala suaminya lagi tidak ada. Pertama menjaga dirinya, jaga kehormatannya. Kalau suaminya tidak ada, jangan dia kemudian di rumah ternyata chattingan sama laki-laki lain. Jangan dia di rumah kemudian dia membuka halaman-halaman lelaki lain di Facebook. Teman-teman lamanya dia lihat-lihat ya. Ini namanya tidak menjaga harga dirinya tatkala suaminya tidak ada. Tentunya suaminya tidak ridha kalau suaminya lagi hadir bersama dia kemudian istrinya melihat-lihat halaman-halaman akun-akun lelaki yang lain. Makanya dia menjaga dirinya meskipun suaminya tidak ada. Jangan dia kemudian tatkala suami tidak ada, kemudian dia berbincang-bincang dengan laki lain, telepon dalam waktu yang lama, ketawa ketiwi dengan laki lain, maka ini tentunya tidak benar. Kalau suami ada, tentunya suaminya tidak ridho. Ya, kenapa sampai seorang wanita bisa berlama-lama telepon dengan laki lain setengah jam, seperempat jam? Tentu ada kelezatan yang dia rasakan. Kalau tidak ada kelezatan, ngapain dia telepon lama-lama? Ya, demikian juga seorang laki kalau telepon sama wanita, kenapa bisa lama-lama? Kalau telepon sama istrinya cepat-cepat, mah, cepat nah, apa sih mah, cepat. Begitu ngobrol sama cewek lain bisa setengah jam. Berarti ada kelezatan yang dia rasakan, itu kelezatan yang haram. Ya, di luar daripada kebiasaan. Ya. Adapun kalau ngobrol perkara yang wajar, tidak menimbulkan kelezatan, ada pekerjaan dan yang lainnya, tentunya tidak mengapa. Tapi di antaranya menjaga harta suami. Tatkala suaminya ya menitipkan harta kepadanya, suaminya tidak ada, maka tidak boleh dia menggunakan harta suaminya sembarangan. Ya, dan sering saya sampaikan di antara kebiasaan lelaki di tanah air di Indonesia ini meletakkan seluruh hartanya pada istrinya. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Indonesia. Dan ini berbeda dengan kebiasaan orang-orang luar. Teman-teman saya, teman-teman kuliah saya dari berbagai macam mancanegara, kebanyakan mereka tidak meletakkan uang pada istrinya. Apalagi orang Arab, tidak ada. Istrinya yang penting makan, yang penting minum, yang penting gemuk, kasih pembantu, kasih supir, sudah. Enggak tahu urusan duit suami ada berapa, enggak tahu. Dikasih emas, selesai. Makanya mereka mudah poligami. Tetapi kalau harta semua kasih istri, sudah selamat jalan. Ya, coba saya ingin tanya sama para hadirin. Siapa di antara para hadirin yang istrinya tidak pegang uang sama sekali? Artinya uang semua dia yang kuasai. Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu jangan-jangan jomblo semua, belum punya istri. Coba saya ingin tahu lagi, yang istrinya tidak pegang uang, dia yang pegang seluruhnya, angkat tangan. Coba ulangi. Sedikit, enggak ada 10%. 5% belum tentu. Coba yang taruh uang sama istrinya, angkat tangan. Maka ini kebiasaan banyak lelaki di tanah air, entah karena saking sayangnya kepada istrinya atau saking bahlulnya, saya juga nggak tahu. Tetapi saya katakan, jika seorang suami meletakkan uang kepada istrinya, istrinya solehah, tidak mengapa membantu suaminya, dia mengatur keuangan apa? Mengatur keuangan suaminya. Bagus dia bantu suaminya mengatur keuangan suaminya. Dia mengingatkan suaminya, wahai suamiku, kau lupa belum kasih uang sama adikmu, belum kau kasih uang sama ibumu. Ya. Istri-istri solehah seperti ini, masya Allah. Ya. Tapi ada sebaliknya, ada istri yang tidak solehah. Mentang-mentang dia memegang uang suaminya, maka dia gunakan seenaknya. Dia tidak amanah, dia tidak menjaga harta suaminya. Dia bagi-bagikan kepada keluarganya, kasih kakaknya, kasih adiknya, kasih ibunya, kasih bapaknya. Ini tidak boleh. Itu uang suami. Kalau dia mau kasih bapaknya, kasih ibunya, kasih kakaknya, kasih adiknya, kasih pamannya, kasih ponakannya, harus minta izin suami. Kalau dia membeli barang-barang yang bernilai, beli emas, beli tas, beli sepatu, harus minta izin suaminya, karena itu uang suami. Maka tidak boleh dia gunakan seenaknya. Ya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta suaminya. Maka istri yang soleha adalah istri yang menjaga harta suaminya, baik tatkala suaminya tahu maupun tatkala suaminya lagi tidak tahu, dia harus menjaga harta suaminya dengan baik. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hak-hak penting yang hendaknya ditunaikan oleh para istri terhadap suami-suami mereka. Di penghujung pengajian ini saya akan menyampaikan nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala
terhadap sebagian wanita zaman now. Sebagian wanita zaman now, sebagian istri zaman now. Beliau berkata hafizahullah taala, "Hadhihi taujihatul Islam lil mar'ah." Inilah bimbingan-bimbingan Islam terhadap wanita, itu dalam menunaikan hak suami mereka. Tujaha zaujiha, bagaimana mereka bersikap terhadap suami mereka. Wa haqqi zaujiha, bagaimana seorang wanita harusnya menunaikan hak suaminya. Walau tamassakat bihan nisa, seandainya para wanita berpegang teguh dengan bimbingan-bimbingan Islam ini, arahan-arahan Islam, la asyatil buyutu fi sa'adatin tammah, maka rumah-rumah tangga akan hidup dalam kebahagiaan yang sempurna. Lakin ba'dhun nisa'il yaum, akan tapi sebagian wanita zaman now, wanita zaman sekarang, la ya'rifna hadhil huquq, mereka tidak mengetahui hak-hak suami mereka. Fakathurat talaq, sehingga banyak terjadi perceraian, wa dharb, terjadi pemukulan, wa syiqaq, terjadi pertikaian. Asbahna al-yawma nasma'u min ba'dhin an ba'dhin nisa' allati ghafalat ihdahunna an riqqatihinna. Akhirnya pada hari ini kita mendengar sebagian wanita yang mereka lupa tentang kelembutannya. Kelembutannya sudah dibuang oleh wanita tersebut. Wa nasiyat sirra unuthatiha. Dia lupa tentang sifat kewanitaan yang harusnya lemah lembut, yang harusnya taat kepada suami, yang tunduk kepada suami. Fatahawwalat ila jabbarin ghasyum. Sebagian wanita melupakan kewanitaannya, berubah menjadi seorang yang gagah perkasa, yang zalim, yang keras. Tatahakkamu fi zawjiha dhaif. Terlebih lagi kalau suaminya ternyata lemah, kesempatan bagi dia untuk menguasai suaminya, mengatur suaminya. Jadilah dia bapak rumah tangga. Wa takharuhu, dia menguasai suaminya. Idza a'tathu syai'an min maliha manat alaihi. Kalau ternyata sang istri memberikan sebagian hartanya kepada suaminya, maka dia ungkit-ungkit terus. Saya kan sudah kasih kamu ini, saya pernah kasih kamu ini, diungkit-ungkit. Wa in talabat minhu syai'an fa ajiza anhu ayyarathu bil fakhr wal ajz. Kalau ternyata dia minta sesuatu dari suaminya, suamiku mas belikan aku ini, belikan aku itu, belikan ini baru, belikan anu baru, ternyata suaminya tidak mampu membelikan, maka dia ejek suaminya. Dia mengatakan dasar miskin, dasar tidak mampu. Tasjumu wa ta'busu fi wajhihi idza dakhala. Kalau dia masuk rumah, maka wajahnya sangar di hadapan suaminya, wajahnya beringas di hadapan suaminya. Wa tadfa'uhu fi qafahu idza kharaj. Kalau suaminya keluar rumah, ditolak dari belakang oleh istrinya. La yamla'u zawjuha ainaiha. Suaminya tidak pernah membuat dia merasa bahagia. Dia merasa tidak bahagia dengan suaminya. Wala taqna'u bihi nafsuha. Jiwanya tidak pernah puas dengan suaminya. Tadhharu min kulli bab. Tampil di depan pintu, lihat sana, lihat sini. Wa tutillu min kulli nafidhah. Di jendela nengok sana, nengok sini. Ngapain? Takshifu wajha aw ba'dha lil ajanib. Dia pamerkan kecantikan wajahnya atau dia memamerkan sebagian auratnya kepada lelaki asing. Wa in haddatsat zawjaha kana hadithuha zawju fulanatin sana'a li fulana. Kalau dia lagi ngobrol sama suaminya, selalu pembicaraannya, lihat suaminya Mbak Fulan sudah begitu, belikan buat dia, suaminya si fulana membelikan buat istrinya begini-begini. Wa hadhi ta'isun, adapun nasibku adalah buruk. Khatabani ajwadul qaum. Padahal waktu itu aku pernah dilamar oleh laki-laki, para laki yang mulia. Lakinnan nasib, tapi nasibku memang sudah begini. In baqiyat fil baiti ma'a zawjiha, ra'at nafsaha sajina. Kalau dia tinggal di rumah bersama suaminya, dia merasa dia sedang terpenjara. Wa hajarat tiba wa zina. Dia tinggal di rumah, tidak pernah pakai minyak wangi, tidak pernah berhias. In nadhara ilayya zawjuha sa'ahu ma ra'a. Kalau suaminya lihat kepada dia, suaminya enggak enak melihat pemandangan sang istri yang tidak berhias, tidak memakai minyak wangi. Sya'run mankushun, rambutnya semrawut. Wa saubun bil awsakhi marshus, sementara pakaiannya penuh dengan kotoran-kotoran. Bau bawang lah, bau ompol lah, bau macam-macam. In baqiyat fil baiti tawassakhat, kalau dia tinggal menetap di rumah, maka badannya pun kotor. Wa tabassalat, penuh dengan bawang. Wa in kharajat tatawayabat wa tajammalat, tapi kalau keluar rumah sang wanita ini luar biasa, dia berhias dan dia memakai minyak wangi. Hadhil mar'atu ta'isah, ini adalah wanita zaman now yang celaka. Allati ja'alat khairaha linnas, yang dia menjadikan seluruh kebaikannya untuk orang lain. Wa syarraha li zawjiha, adapun keburukannya dia berikan kepada suaminya. In kharajat ila suwaihibatiha kanat basyatan basyusha, kalau dia ketemu dengan teman-teman perempuannya, masya Allah wajahnya murah senyum, ngobrol dengan penuh senyum. Sebagian wanita demikian. Apakah ada wanita kalau beli bakso kepada tukang bakso bilang, "Mas, 2 mangkok Mas." Kan enggak ada. Pasti bilang, "Mas, baksonya Mas, Mas kecapnya lemah lembut sama tukang bakso."
Tapi kalau ngomong sama suaminya, ambilin itu, ambilin itu. Sampai suami berkata, seandainya saya tukang bakso. Kalau ketemu dengan kawan-kawannya, kanat basyatan basyusyah, maka wajah murah senyum, halwatul kalam, hulwatul kalam, ngomongnya enak didengar, adbatal majlis, mengindahkan majlis, ya, enak ngobrol sama dia. La yumalu hadithuha, pembicaraan sang wanita tidak membosankan. Wala majlisuha, duduk dengan wanita ini sangat menyenangkan. In adat ila baitiha, tetapi kalau pulang ke rumah sang wanita ini, kanat asadan, maka berubahlah dia menjadi singa betina. In takallamat akhrajat naran, kalau ngomong sama suaminya, dia mengeluarkan api dari mulutnya. Wa in fa'alat aran, kalau dia melakukan perbuatan di rumah, perbuatan yang buruk. La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini li zaujiha. Tidak ada kebaikan yang diberikan kepada suaminya. Hadhil mar'atu ta'isatu haqqan, ini adalah wanita yang benar-benar celaka. Min aina turidu sa'ada, dari mana wanita ini ingin bahagia? Qad khalafat dinaha, dia telah menyelisih agamanya. Wa aqdabat rabbaha, dia telah menjadikan Rabbnya murka. Wa asad zaujaha, dia telah menjadikan suaminya menderita. Fa 'alaiha an turaji'a nafsaha, hendaknya dia introspeksi diri. Fa inna fil umuri ajalan, ketahuilah umurnya terbatas, ajalnya segera tiba. Taib, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita.